Hai teman-teman, saya Todd Levin. Terima kasih telah mengikuti siaran ini. Kami tadi membicarakan tentang terakhir kali kami berjalan dengan penuh wibawa. Dan saya ingin mendorong Anda sekarang juga untuk berdiri tegak, bangkit dari dalam dan berani percaya kepada Tuhan. Jika Anda telah diselamatkan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, saya ingin Anda mengetahuinya sekarang juga. Anda telah diberi wewenang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk berjalan dalam karunia dan takdir yang diberikan Allah. Otoritas, kami mulai membahas sejumlah hal saat pertemuan terakhir kami. Kami memulai dengan membaca Kisah Para Rasul pasal 3 tentang bagaimana Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah bersama-sama untuk berdoa di pagi hari. Dan Tuhan telah menggunakan Petrus untuk membebaskan seorang pria yang lumpuh seumur hidupnya. Dan saya udah menekankan pada program sebelumnya bahwa sebenarnya tidak ada yang aneh tentang hal ini. Ini sebenarnya adalah bisnis seperti biasa karena Petrus tahu apa yang dimilikinya. Dia tahu apa yang bisa dia lakuin. Dia tahu apa yang telah Yesus perintahkan kepadanya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dia juga akan melakukannya. Dan pekerjaan yang lebih besar dari itu pun akan dia lakukan, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, itu akan aku lakuin. Agar Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta apa aja dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, pekerjaan-pekerjaan ini harus dilakukan dalam nama Yesus. Dan jadi, dari sudut pandang Allah, dia udah melakukan segala sesuatu yang akan dia lakukan terkait mengembalikan otoritas di bumi ini kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang, sekali lagi, ada satu syarat. Karena memiliki otoritas tanpa kekuatan untuk mendukungnya, atau memiliki kekuatan tanpa hak untuk menggunakan otoritas itu, sama sekali tidak akan ada gunanya. Jadi, Yesus mengarahkan para murid untuk pergi ke Yerusalem dan menunggu janji roh, seperti tertulis dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Dan setelah pencurahan Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, gereja kini memiliki kuasa Roh Kudus untuk mendukung posisi mereka dalam melangkah maju dengan otoritas dalam namanya. Begini ceritanya. Mereka tahu bahwa ini nyata. Mereka tidak perlu mengada-ngada atau merekayasa suatu gerakan Allah. Tuhan cukup bergerak ketika para percaya melangkah maju, melangkah keluar, mengulurkan tangan mereka, dan menyatakan, dalam nama Yesus bangkit dan sembuh. Jadi, bagaimana caranya? Gereja menggunakan otoritas mereka. Inilah yang kita bahas terakhir kali. Jawabannya sangat sederhana. Mereka menggunakan otoritas mereka melalui perkataan. Lalu kita bertanya, apa yang mereka lakukan dengan otoritas ini? Dan kita mulai melihat satu contoh, yaitu mereka benar-benar menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Ada satu ayat lagi yang ingin saya tunjukkan kepada Anda di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8-10. Dan tertulis demikian, di Listra duduklah seorang laki-laki yang lumpuh kakinya, cacat sejak lahir, yang belum pernah berjalan. Ia mendengar Paulus berbicara, dan Paulus dengan teguh memandanginya dan menyadari bahwa ia beriman untuk disembuhkan, berkata dengan suara lantang, berdirilah tegak di atas kakimu. Lalu dia melompat dan berjalan. Haleluya! Anda tahu, sungguh mengasyikkan melihat kuasa Tuhan mengalir melalui Anda. Dan mengubah kehidupan manusia lain, sungguh sangat-sangat mengasyikkan. Bahkan saya ingat belum lama ini, saya melayani pada suatu pagi minggu, dan ada seorang wanita maju ke altar untuk didoakan. Lalu saya bertanya, saudari, sebenarnya apa yang ingin saudari terima dari Tuhan? Dan dia berkata, beberapa tahun lalu saya mengalami kecelakaan dan saya cedera pada rotator cuff saya. Bahkan, saya nggak bisa ngangkat apa-apun tanpa rasa sakit yang luar biasa ini. Jadi, saya meraih dan meletakkan tangan saya di atasnya. Sesuai Markus 16 ayat 18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yesus berkata, dalam namaku, orang percaya akan meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Jadi, saya berkata, bahunya sembuh dalam nama Yesus. Dan saat saya mengucapin itu, saya melangkah mundur. Dan saudari ini
Saya bilang sama Anda, dia tiba-tiba membungkuk ke bawah. Dia memegang kursi itu. Dia meraih kaki depan kursi dengan satu tangan dan langsung mengangkatnya ke atas kepala. Dan mulai mengayunkan kursi itu seolah-olah dia sedang memegang seikat bunga mawar. Dan dia mulai bersukacita dan memuji Tuhan. Lalu dia meletakkan kursi itu. Saya bilang sama Anda, itu adalah manifestasi dari kuasa mujizat Tuhan. Apa yang membebaskannya? Pertama-tama itu adalah keyakinannya. Dan yang kedua, itu adalah otoritas yang diberikan atas nama Yesus. Dan dia telah memberi kita sebagai jemaat wewenang untuk maju dalam namanya. Haleluya. Tahukah Anda, saya sedang melayani di gereja lain dan ada sejumlah orang yang maju untuk meminta doa. Izinkan saya membacakan satu atau dua kesaksian. Ini dia seorang wanita yang maju untuk berdoa. Itu terjadi pada malam minggu dan dia berkata, Anda tahu, kakiku sakit dari lutut sampai ke lantai. Saya udah berdiri seharian di tempat kerja. Bahkan sekarang pun masih terasa sakit. Dan setelah didoakan dalam nama Yesus, dia bersaksi bahwa kakinya sudah terasa baik dan semua rasa sakitnya benar-benar hilang. Ini ada lagi seorang wanita yang saya layani. Dia bilang dia punya berbagai masalah di usus, juga rasa sakit di bahunya yang menjalar sampai ke lengan. Saya menumpangkan tangan atasnya dalam nama Yesus, mengambil otoritas atas rasa sakit itu. Dan setelah didoakan, dia bersaksi bahwa semua rasa sakitnya hilang. Ini ada lagi seorang wanita yang berkata bahwa satu telinganya nggak mau mendengar. Dia bilang dia mengalami kerusakan saraf akibat giginya sekitar 6-7 tahun yang lalu dan kondisinya makin memburuk. Nah, dia meluangkan waktu dan benar-benar nuliskan kesaksiannya untuk saya. Dan kesaksiannya seperti ini. Dia bilang pada bulan Januari, tahun ini Anda berteriak ke telinga kiri saya untuk membukanya. Karena saya udah bertahun-tahun sulit mendengar di telinga itu. Sekarang saya bisa mendengar dengan sempurna dari telinga kiri itu. Puji Tuhan atas pelayananmu. Terima kasih atas ketaatan dan pengabdianmu kepadanya. Saya udah mengujinya berkali-kali, terutama jarak pendengaran dan di tengah keramaian, mampu mendengar percakapan seseorang di meja. Ini adalah berkah yang luar biasa. Haleluya. Ini wanita lainnya. Dia mengatakan bahwa lututnya terasa sakit dan mengganggunya sepanjang hari. Namun setelah berdoa, semua rasa sakit dan ketidaknyamanan itu hilang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi saya ingin menguatkan kamu bahwa bahkan sebagai orang percaya, kita bisa melangkah dalam nama Yesus dan melayani orang sakit. Lalu apalagi yang dilakukan gereja mula-mula selain melayani orang sakit saat mereka berjalan dalam otoritas mereka? Mereka juga membangkitkan orang mati. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36-41, Alkitab memberitahu kita tentang hal ini. Di Yope ada seorang murid bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan ini penuh dengan perbuatan baik dan suka memberi sedekah. Pada waktu itu ia jatuh sakit dan meninggal. Siapa? Setelah mereka memandikannya, mereka membaringkannya di kamar atas karena Lida dekat dengan Yope. Ke Yope dan para murid mendengar bahwa Petrus ada di sana. Jadi mereka mengutus 2 orang kepadanya, memintanya agar segera datang kepada mereka tanpa menunda. Lalu Petrus pun bangkit dan pergi bersama mereka, dan ketika ia sampai, mereka membawanya ke kamar atas. Semua janda berdiri di dekatnya sambil menangis dan menunjukkan baju serta pakaian yang dibuat Dorcas sewaktu ia masih bersama mereka. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian sambil berpaling kepada jenazah itu, ia berkata, "Tabita, bangunlah." Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia duduk. Lalu dia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Dan setelah memanggil orang-orang kudus dan para janda, ia mempersembahkan perempuan itu hidup-hidup. Haleluya! Apakah kamu mendengarkan ini? Engkau telah diberi kuasa dalam nama Yesus untuk membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 18, tertulis demikian. Hal itu terjadi ketika kami hendak berdoa. Ada seorang gadis tertentu, dirasuki roh peramal, dia menemui kami, yang mendatangkan banyak keuntungan bagi tuannya dengan meramal nasibnya. Pemberitaan,
Orang-orang yang sama mengikuti Paulus dan kami dan berseru, mengatakan orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan. Dan dia melakukan ini selama berhari-hari. Tapi Paulus karena sedih berpaling dan berkata kepada roh itu, "Aku perintahkan engkau dalam nama Yesus Kristus untuk keluar dari perempuan ini." Dan dia keluar pada jam yang sama. Haleluya. Kamu telah diberi wewenang untuk mengusir setan, sahabatku. Kamu memiliki kuasa atas setan. Gunakan kuasa itu. Kamu memiliki keputusan terakhir. Setan nggak memiliki kata terakhir. Dia mungkin akan berkata, "Ya, kamu tidak akan berhasil. Kamu akan kehilangan pekerjaan. Kamu akan meninggal di usia muda. Kamu tidak akan pernah sembuh. Anda akan mengonsumsi obat ini seumur hidup. Anda tidak akan mampu membayar tagihan itu. Anak-anak laki-laki dan perempuanmu tidak akan pernah menemukan Tuhan. Mereka akan selalu memberontak dan mungkin akhirnya masuk penjara." Ambil otoritas dalam nama Yesus atas pikiran-pikiran negatif yang tidak berasal dari Tuhan itu. Hancurin pikiran-pikiran itu dalam nama Yesus. Kamu telah diberi kuasa untuk berjalan dalam otoritas dan menggunakan nama Yesus. Apalagi? Apakah yang dilakukan gereja mula-mula? Yaitu karena mereka sangat sadar telah diberi otoritas oleh kepala gereja. Nah, mereka bergerak dalam kuasa mujizat. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 menyatakan, para rasul melakukan banyak tanda dan mujizat di tengah-tengah orang banyak. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8, sekarang Stefanus, seorang yang penuh kasih karunia dan kuasa Allah, melakukan mujizat-mujizat besar dan tanda-tanda ajaib di antara orang banyak. Beberapa tahun yang lalu, saya mengadakan kebaktian kesembuhan di pinggiran Pittsburgh, Pennsylvania. Itu terjadi pada malam minggu, dan seorang ayah membawa putrinya yang berusia 12 tahun untuk didoakan. Dan dia meminta saya untuk mendoakan matanya karena saat itu dia sedang memakai kacamata. Saya bertanya padanya, "Coba lepas kacamatamu." Dia pun melepasnya, saya ambil Alkitab, menunjukkannya, lalu bertanya, "Bisa baca ini?" Katanya, "Tidak, saya tak bisa baca dekat. Namun, saya bisa lihat dari kejauhan." Jadi, saya meletakkan tangan saya di atas matanya, dan saya berdoa. Lalu saya berkata, "Dalam nama Yesus, mata menjadi jelas. Biarlah fokus menjadi tajam dalam nama Yesus." Kemudian saya mengangkat tangan saya, mengambil kembali Alkitab saya, dan mengangkatnya di depannya. Lalu saya berkata, "Sekarang saya ingin kamu lihat ini lagi." Dia melihat ke bawah pada tulisan-tulisan itu. Dia menatap saya. Dia berkata, "Saya bisa melihatnya, saya bisa membacanya." Saya bilang, "Ya udah, silakan baca." Dia kembali melihat ke bawah dan mulai membaca paragraf itu. Saya katakan, "Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita telah diberi kuasa untuk melayani orang sakit dan menyembuhkan mereka, serta bergerak dalam mujizat dalam nama Yesus." Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 3 menyatakan dalam waktu yang lama. Karena itu, mereka tetap tinggal di sana, berbicara dengan berani di dalam Tuhan yang memberi kesaksian tentang firman kasih karunia-Nya. Dan izinkanlah agar tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu dilakukan oleh tangan mereka. Haleluya. Sahabat, kamu tidak bisa menyembuhin orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan melakukan mujizat. Tanpa kekuasaan dan hak untuk menggunakan kekuasaan itu yang katanya sebut wewenang. Saya percaya bahwa begitu kita menyadari bahwa kita telah diberi kuasa oleh Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus, dan kita mengenali apa yang kita miliki, serta mulai menggunakan apa yang kita punya, hari-hari kita penuh perjuangan, kekurangan, sakit, penyakit, kekecewaan, dan depresi akan berakhir. Lihat, iblis sangat sadar siapa kamu di dalam Kristus. Dia tahu apa yang bisa kamu lakuin dengan otoritas itu. Dan itulah alasan mengapa dia berusaha lebih keras untuk menahan gereja. Nggak tahu apa-apa. Dan karena itu Roh Kudus berkata melalui Hosea dalam pasal 4 ayat 6, "Umatku binasa karena kurang pengetahuan." Sahabat, kita perlu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Bahkan Yesus menegaskan pentingnya berjalan dalam terang ini di Yohanes pasal 8 ayat 32. Dia berkata, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pertimbangan hal ini, jika ketidaktahuan membawa kehancuran dan perbudakan, maka pemahaman menciptakan kebebasan dalam hidup kita.
Mengapa menurutmu kita terus-menerus diarahkan dalam firman Tuhan untuk belajar, merenungkan, memperhatikan, dan berulang kali mendengarkan firman Tuhan? Amsal pasal 4 ayat 20-22. Anakku, perhatianlah perkataanku, condongkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam hatimu yang terdalam. Sebab perkataanku adalah hidup bagi mereka yang menemukannya dan kesehatan bagi seluruh tubuh mereka. 2 Timotius 2 ayat 15, Tuhan memerintahkan kita untuk belajar agar kita layak di hadapannya. Seorang pekerja yang nggak perlu malu, yang membagi-bagikan firman kebenaran dengan tepat. Tapi itu tidak berhenti sampai di situ aja. Karena hanya pengetahuan yang dipraktekkanlah yang berarti. Itulah yang akan membawa hasil. Jika saya kehabisan bensin tepat saat saya memarkir mobil di pom bensin, saya mungkin tahu dan paham bahwa satu-satunya yang perlu saya lakukan adalah mengambil nozzle itu dan mengisi tangki bensin saya. Itulah yang akan memberi saya kemampuan untuk pulang ke rumah hari itu. Namun, jika saya tidak bertindak atas pengetahuan itu dan hanya berdiri di sana menatap nozzle bensin di depan mobil saya yang kosong, maka saya sama aja harus menelpon teman atau memanggil taksi karena saya tidak akan kemana-mana. Meskipun saya tahu apa yang harus saya lakuin, hanya pengetahuan yang saya praktikkanlah yang akan memberi manfaat secara pribadi bagi saya. Jadi, orang Kristen perlu mengambil posisi mereka yang sebenarnya dan berhenti menyalahin Tuhan, seperti yang sering dilakukan banyak orang, sebagai alasan atas keraguan dan ketidakpercayaan mereka, dan juga atas ketakutan mereka. Ya, kamu tahu, mungkin memang bukan kehendak Tuhan, karena kalau memang itu kehendak Tuhan, pasti semuanya akan berjalan berbeda. Saya kira Tuhan pasti udah turun tangan dalam situasi saya sekarang ini. Benarkah? Jadi maksudmu aku bisa menentukan kehendak Tuhan berdasarkan keadaan fisik? Kamu tahu, aku selalu diajarkan untuk percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Aku sampai pada kesimpulan bahwa biarlah setiap manusia itu pendusta dan firman Tuhan tetap benar. Aku tidak seharusnya melihat hasil fisik dari situasi siapapun dan menggunakannya sebagai tolak ukur untuk menentukan apa kehendak Tuhan. Tidak peduli apa yang telah diklaim atau disaksikan banyak orang selama bertahun-tahun. Mungkinkah emang begitu? Mungkin justru ketidaktahuan atau ketidakpercayaan kita sendiri yang membawa hasil-hasil yang kita takutkan. Bahkan saudara kita Ayub pernah berkata dengan mulutnya sendiri, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Sebenarnya itu terjadi di awal, di permulaan kitab Ayub. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tapi setidaknya dia cukup besar hati untuk mengakui di kemudian hari, di pasal 42. Dia berkata, aku berbicara dalam ketidaktahuan. Mengucapin kata-kata yang bahkan aku sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya sedang aku bicarakan. Dan sejujurnya, saya rasa banyak dari kita juga berada dalam situasi seperti itu. Kita membuka mulut dan mulai berbicara sebelum kita tahu semua faktanya, sebelum kita punya pemahaman, sebelum kita punya kebijaksanaan, sebelum kita punya informasi. Dengan kata lain, kita membuka mulut dan malah menjerumuskan diri sendiri. Sekarang, Yesus adalah satu-satunya yang duduk di sebelah kanan Bapa menurut kesaksian firman Tuhan. Dan ini jauh di atas semua pekerjaan si jahat. Dan atas dasar itu, kita juga punya otoritas atas iblis dan pekerjaannya. Kenapa begitu, saudara? Karena di Efesus pasal 1 dan juga pasal 2, dikatakan bahwa kita ada di sana bersamanya karena kita ada di dalam Kristus. Dengerin ayat-ayat ini. Efesus pasal 1 ayat 20-23. Ini yang dikatakannya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus ketika ia membangkitkannya dari antara orang mati dan menempatkannya di sebelah kanannya di surga, jauh di atas segala pemerintah dan kuasa, kekuatan dan kerajaan, dan setiap nama yang disebut bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Dan ia telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya dan memberikan dia sebagai kepala atas segala sesuatu kepada jemaat, yaitu tubuhnya, kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam segala hal,
Jika Anda melanjutkan ke pasal 2, sekitar ayat 4, 5, dan 6, di situ dikatakan bagaimana kita juga telah dibangkitkan dan dibuat duduk bersama di tempat sorgawi dalam Kristus Yesus. Apa artinya itu, saudara dan saudari? Itu berarti bahwa jika segala sesuatu ada di bawah kaki Yesus, maka segala sesuatu juga ada di bawah kakimu. Penyakit dan penderitaan, kekecewaan, kekurangan, ketakutan, utang, kanker, radang sendi, itu semua ada di bawah kakimu, karena semuanya juga ada di bawah kakinya. Dan kamu adalah bagian dari tubuh Kristus. Sekarang, kembali ke sebelumnya, terakhir kali kita bersama, saya mulai membagikan sebuah kejadian yang pernah dibagikan oleh saudara Kenneth Hagin kepada saya di hadapan para siswa. Pada awal tahun 80-an, saat saya bersekolah di Rhema Bible Training Center yang terletak di Broken Arrow, Oklahoma, dan dia berkata, saat dia berdiri di hadapan Tuhan suatu hari, dan Yesus datang dan menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan, lalu mulai berbicara dengannya. Tiba-tiba, makhluk setan ini melompat di antara mereka berdua dan mulai membuat keributan. Yaketiak-yak, yaketiak-yak. Saudara Hagin berkata, saya tidak bisa mendengar apa yang Yesus katakan, dan saya berdiri di sana dan berpikir, bukankah Tuhan tahu kalau saya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan? Karena setan ini membuat semua suara berisik ini. Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu? Akhirnya, dia menatap makhluk setan itu dan berkata kepadanya, dalam nama Yesus, enyahlah dari sini. Dan makhluk setan itu langsung lari. Dia menatap Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, kenapa engkau tidak melakukan sesuatu? Tidakkah engkau mengerti kalau aku tidak bisa mendengar apapun yang engkau katakan? Tuhan menatapnya dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa karena aku tidak bisa. Saudara Hagin berkata, maaf Tuhan, aku salah dengar. Kau bilang tak melakukan apa-apa karena tak mau. Tuhan menjawab, tidak, aku tak melakukan apa-apa karena tak bisa. Saudara Hagin berkata, Tuhan, aku agak sulit mendengarmu. Tunggu, engkau bilang engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Engkau tidak melakukan apa-apa karena engkau tak mau kan? Bukan, nggak bisa. Dan Yesus menatapnya dengan sangat tegas, sangat bersikeras berkata, tidak. Aku tidak melakukan apa-apa karena aku tidak bisa. Bukan karena aku tidak mau. Aku bilang, aku tidak bisa. Hagin berkata, Tuhan, aku hanya bisa menerima kesaksian berdasarkan firman-Mu. Beri aku 3 ayat Alkitab sebagai bukti. Yesus tersenyum dan berkata, baik, aku beri lebih. Dia berkata, saya beri Anda 4. Maka ia memberikan kitab-kitab suci itu kepadanya. Matius pasal 28. Kita telah membahas sebelumnya di mana Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh karena itu, kamu pergi. Yesus telah diberi wewenang, dia telah diberi semua wewenang ini di surga dan di bumi. Lalu setelah kebangkitannya, ia langsung memberikan wewenang itu kepada gereja. Injil Markus pasal 16, kalau kamu ingat, Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya dalam namaku. Mereka, para orang percaya, akan mengusir setan-setan. Nah, itu adalah referensi kedua yang ia berikan. Kalau kamu mau mengusir setan, berarti jelas kamu harus punya wewenang untuk melakukannya. Kalau tidak, kenapa setan harus mendengarkanmu sejak awal? Ayat berikutnya yang diberikan kepadanya adalah Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lalu lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Kalau ayat itu tidak benar, maka ayat itu tidak akan ada di sini sejak awal. Dengan kata lain, kenapa setan harus lari dariku kalau aku tidak punya wewenang untuk melawannya? Alasannya adalah karena kamu memang punya wewenang untuk melawannya dalam nama Yesus. Dan ayat keempat yang Tuhan berikan kepadanya terdapat di 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Di situ tertulis, berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena lawanmu, si iblis, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Itu kamu. Kamu emang seharusnya melawannya dengan iman yang teguh. Jadi, jelas balik, kita telah diberi kuasa atas iblis karena kita diperintahkan untuk melawannya. Kenapa kita harus diperintahkan berulang kali, sampai 4 kali di dalam firman Tuhan, untuk berjalan dalam otoritas ini dan melawan iblis, kalau kita memang tidak punya kuasa atas dia? Untuk apa sebenarnya? Dengan kata lain, kalau dia tidak harus taat pada kita, nggak ada gunanya kita melawannya. Ketika Yesus ada di dunia, dia membuat beberapa pernyataan berani yang memberdayakan para pengikutnya untuk pergi dan bertindak dalam namanya. Lukas pasal 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu.
untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakanmu. Kabar baiknya, teman, adalah ini. Kamu punya kuasa atas musuh. Kamu punya otoritas untuk menggunakan kuasa itu. Kalau kamu tidak punya, kamu tidak akan bisa mengusir dia. Saya ingin mendorong Anda sekarang juga untuk bangkit dan berjalan dalam otoritas yang telah diberikan kepada Anda oleh Yesus. Tutup pintu bagi iblis dan cegah dia masuk. Anda bisa yakin bahwa dia akan berusaha keras untuk menemukan jalan kembali ke dalam hidup Anda melalui jalan belakang. Namun, meskipun dia mencari jalan pintas untuk masuk ke dalam hidupmu, kamu tetap bisa menolaknya begitu dia menunjukkan sisi buruknya. Jika Anda memberi musuh sesuatu untuk digunakan sekarang untuk melawan Anda atau keluarga Anda, ingatlah, dia akan memanfaatkan itu sebaik mungkin dengan harapan bisa menimbulkan kerusakan sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, jika Anda sangat bijaksana dan waspada, jika Anda mengikatnya dalam nama Yesus dan menggunakan otoritas atasnya dalam nama Yesus, maka dia akan berdiri di sana, lumpuh dalam upayanya untuk mencoba bergerak dalam hidup Anda, tetapi dia tetap tidak dapat melangkah lebih jauh. Mengapa? Ikat dia dalam nama Yesus. Matius 16:19. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga, dan apapun yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Teman, saya ingin mengingatkanmu, hati-hati jangan sampai memberi kuasa kepada musuh lewat kata-katamu. Itu aja yang dibutuhin. Kata-katamu membawa otoritas di alam roh, jadi gunakan kata-katamu dengan sangat-sangat bijaksana. Izinkan saya meninggalkan satu ayat terakhir untukmu, Pengkhotbah pasal 8 ayat 4. Renungkan ini. Dikatakan, di mana ada perkataan raja, di situ ada kuasa. Perhatikan kata kuasa, di mana ada perkataan raja. Di situ ada kuasa. Seorang raja memiliki kuasa dan otoritas untuk menggunakan kuasa itu. Dan kabar baiknya, kamu juga punya kuasa itu. Jadi, pilihlah kata-katamu dengan bijak. Jangan beri kuasa kepada musuh lewat kata-katamu. Dia tidak punya kuasa selain yang kamu berikan padanya. Setiap kuasa yang dia miliki, itu adalah kuasa yang dirampas. Setiap gerakan yang dia lakuin adalah gerakan yang kita berikan kepadanya lewat kata-kata kita. Jadi, pilihlah kata-katamu dengan sangat bijak. Dan saya akan meninggal kamu dengan Roma pasal 5 ayat 16 dari terjemahan Amplified. Terlebih lagi, mereka yang menerima kasih karunia Allah yang melimpah, kebaikan yang tidak layak diterima, dan anugerah kebenaran yang cuma-cuma yang menempatkan mereka dalam posisi benar. Berdiri bersamanya, memerintah sebagai raja dalam hidup ini. Melalui satu pribadi, Yesus Kristus, Sang Mesias yang diurapi. Sahabat, hiduplah dalam otoritasmu hari ini. Kamu telah diberi kuasa oleh Yesus. Jadi, ambillah otoritas atas iblis. Tundukkan dirimu kepada Allah, lawanlah iblis dalam nama Yesus, dan dia akan lari darimu. Bapa, meteraikanlah firman ini di dalam hati dan pikiran teman-temanku yang telah menyaksikan siaran ini. Dan ingatkan mereka setiap hari untuk bangkit dan berjalan dalam otoritas yang telah Engkau berikan, yang telah ditanamkan dalam diri mereka oleh Tuhan Yesus Kristus. Aku mengambil otoritas atas tangan musuh yang telah bangkit melawan hidup mereka, pernikahan mereka, keuangan mereka, dan tubuh mereka. Dan iblis, aku nyatakan engkau tidak berdaya, batal, dan tidak berlaku. Lepaskan dan bebaskan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih banyak sudah menyaksikan siaran ini. Saya nggak sabar menunggu sampai kita bertemu lagi di lain waktu. Sampai saat itu, ingatlah bahwa Tuhan menjaga firman-Nya dan membuatnya tergenapi dalam hidup dan situasimu.